Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pada buku tema 4 nggih. Untuk yang tidak geladi, maka hari ini belajarnya daring atau belajar dari rumah secara online. Hari ini saya akan kembali menjelaskan materi interaksi. Kemarin pada buku tema 3 sudah membahas materi interaksi. Mungkin ada beberapa anak yang masih belum paham, maka saya ulangi lagi penjelasannya tentang materi interaksi. Sebelum menyimak video materi dari Bu Tenti, silahkan dipersiapkan dulu buku catatan temanya dan buku tema 4. Dicari pada buku tema 4 yang materinya interaksi. Disimak bukunya sambil mendengarkan video dari Bu Tenti. Kemudian jangan lupa materi yang ada pada video juga dicatat pada buku catatannya masing-masing nggih. Sekarang langsung saja, apa itu interaksi? Pengertian dari interaksi adalah hubungan antara makhluk hidup, baik hubungan antar manusia ataupun manusia dengan lingkungan alam. Jadi interaksi itu tidak hanya dilakukan antar manusia saja, tetapi juga dengan makhluk hidup lainnya, bisa dengan lingkungan alam, bisa dengan interaksi dengan hewan. Itu juga dapat dikatakan sebagai interaksi. Kemudian di sini contoh interaksi yang pertama, ada seorang ibu yang sedang membimbing anaknya belajar. Berarti di sini ada hubungan atau ada terjadi komunikasi antara ibu dengan anaknya, maka disebut dengan interaksi atau terjadi interaksi. Kemudian yang kedua, Kevin sedang berbicara dengan Akmal di kelas. Itu juga dinamakan interaksi karena mereka ada hubungan atau saling berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, Alfian sedang menyapu membersihkan halaman sekolah. Nah, di sini nomor 3, Alfian tidak sedang berinteraksi dengan manusia. Di sini membersihkan halaman sekolah berarti Alfian sedang berinteraksi dengan lingkungan alam. Kemudian yang keempat, anak-anak kelas 5 sedang kerja bakti di sekolah. Ini juga salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kelima juga sama, yaitu petani sedang membajak sawah. Di sini terjadi interaksi antara petani dengan lingkungan alam, yaitu sawah. Kemudian langsung ke jenis-jenis interaksi. Yang pertama, ada interaksi antar manusia atau disebut juga interaksi sosial. Interaksi sosial itu yaitu interaksi yang dilakukan oleh manusia satu dengan manusia lainnya, baik secara individu maupun secara kelompok, maka dapat dikatakan sebagai interaksi sosial. Nah, di sini interaksi sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada interaksi antar individu. Individu itu apa? Individu itu satu manusia. Misalnya, Lintang itu contoh individu. Kemudian, Naya juga contoh individu. Contohnya interaksi antar individu yaitu Naya meminjam pensil kepada Lintang. Di sini kan interaksinya individu antar individu, sendiri-sendiri. Satu orang dengan satu orang, begitu ya maksudnya interaksi antar individu. Kemudian contoh interaksi individu dengan kelompok.
Contohnya yaitu bu guru menjelaskan materi kepada siswa di kelas, atau guru yang sedang ngulang muridnya di kelas. Itu contoh individu dengan kelompok. Siapa individunya? Individunya yaitu bu guru, karena bu guru yaitu terdiri dari satu orang, maka disebut individu. Kemudian siapa yang berperan atau menjadi kelompok? Kelompoknya adalah siswa di kelas. Kenapa disebut kelompok? Karena di sana banyak siswa, maka dinamakan kelompok siswa. Sekarang yang ketiga ada interaksi kelompok dengan kelompok. Jadi di sini nanti interaksi banyak orang dengan banyak orang. Contohnya yaitu pertandingan antar klub sepak bola. Biasanya kan kalau klub sepak bola itu satu tim terdiri dari 11 orang. Kemudian melawan tim lain juga yang terdiri dari 11 orang, maka disebut interaksi kelompok dengan kelompok. Kemudian yang kedua ada interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Interaksi yang disebabkan hubungan manusia dengan lingkungan alam. Contohnya yang pertama, Zahra menyiram tanaman bunga di halaman sekolah. Di sini Zahra tidak sedang berinteraksi dengan manusia, tetapi dengan lingkungan di sekolah. Maka contoh ini termasuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kemudian contoh yang kedua yaitu Adi memancing ikan di sungai bersama teman-temannya. Di sini lanjut macam interaksi. Interaksi itu ada yang mengarah pada persatuan, juga ada yang mengarah pada perpecahan. Untuk yang pertama, interaksi yang mengarah pada persatuan yaitu interaksi yang dapat menimbulkan atau menjalin kerukunan, mempererat persatuan atau kerukunan. Contohnya, yang pertama, warga Bumirejo bersama-sama mengadakan kegiatan bersih desa. Dengan adanya kegiatan bersih desa atau kerja bakti, maka masyarakat akan saling rukun satu sama lain, tidak saling bertengkar atau tidak terjadi perpecahan. Dengan adanya kegiatan seperti itu, maka akan membuat warga menjadi lebih akrab. Maka contoh ini dapat dikatakan interaksi mengarah pada persatuan. Kemudian contoh kedua, Nanda dan Cahya belajar bersama. Di sini juga jika kalian belajar bersama juga akan mempererat persatuan, atau kalian juga akan lebih akrab satu sama lain. Kemudian contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Contohnya di sini Rani dan Rina saling mengejek satu sama lain sehingga Rina menangis. Di sini ada contoh Rani dan Rina saling Saling ngelok nih. Kemudian ada yang menangis, maka nanti pasti akan timbul kebencian sehingga kemungkinan besar Rani dan Rina tidak akan berteman lagi yang akan menimbulkan perpecahan. Ini merupakan interaksi yang harus dihindari ya, tidak boleh ditirukan karena sama teman-temannya harus saling rukun, nggak boleh bertengkar, nggak boleh lok-lokan. Kemudian contoh yang kedua, Bona membuang sampah di sungai. Ini contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang dapat menimbulkan perpecahan. Kenapa? Karena jika Bona terus-terusan membuang sampah di sungai, kemungkinan besar akan menyebabkan banjir, sehingga akan membuat masyarakat sekitar membenci Bona karena telah melakukan perbuatan negatif atau perbuatan jelek.
Maka interaksi yang mengarah pada perpecahan ini harus dihindari, tidak boleh dilakukan. Setelah mencatat materi pada pagi hari ini, silahkan tugasnya dikerjakan. Ada 4 soalnya nggih. Dilihat di video ini paling terakhir ada tugasnya. Sekian materi pada pagi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Tenti mohon maaf. Jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan melalui chat WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan selamat belajar.